Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Haji Fitriansyah, SSTP MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati unsur pimpinan Kabupaten Bengkulu Utara, hadir yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Bapak Kajari, kemudian juga ada Pak Asisten Kepala DPRD, kemudian yang juga sama-sama kita hormati perwakilan dari beberapa instansi vertikal, kemudian juga ada forum BPD, Kepala Desa, PPDI, dan juga dari PKK dan juga Dharma Wanita. Pertama, saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati. Jadi karena sedianya pada pagi hari ini adalah Pak Bupati yang berencana untuk membuka acara ini, tetapi karena sore kemarin sampai dengan maghrib menjelang Isya ada kejadian musibah di Desa Ketahun. Jadi beliau masih fokus terkait dengan penanganan tersebut. Jadi Pak Bupati titip salam untuk kita semua yang hadir di sini, sambil juga minta didoakan semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bisa ikhlas menerima cobaan ini dan diberikan kekuatan di dalam menghadapi musibah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua hadir di sini di Gedung Sari Polri ini dalam acara peningkatan kapasitas Badan Perwakilan Desa se-Kabupaten Bengkulu Utara. Tadi yang dilaporkan oleh Kepala DPRD hadir dari 215 desa, berarti lengkap aja. Saya nggak tahu kursi kosong itu karena belum hadir atau seperti apa. Mudah-mudahan nanti pada waktu banyak sesi penyampaian materi nanti semua bisa hadir pada waktunya. Dan kita juga bersyukur kita hadir dalam keadaan sehat, tidak kurang suara apapun. Dan tentu karena ini niatnya kita untuk belajar, ini dihitung sebagai pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan banyak bersyukur dan banyak bersalawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah pelatihan BPD yang pertama di Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian tentu karena keterbatasan yang diundang baru perwakilan satu desa satu perwakilan. Dengan harapan nantinya bahwa Bapak Ibu nanti bisa menularkan ilmu yang didapat di acara ini selama 2 hari ke depan, dari hari ini sampai besok, nanti kepada teman-teman yang belum mempunyai kesempatan untuk hadir mengikuti pelatihan seperti ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa BPD itu bersama kepala desa mempunyai peran yang strategis di dalam mensejahterakan masyarakat desa masing-masing. Jadi tujuan adanya BPD, adanya pemerintah itu adalah untuk mensejahterakan warga. Tetapi karena ada tingkatan-tingkatannya, makanya ada tingkatan desa, ada kabupaten, dan ada provinsi dan juga nasional. Tentu kita berharap nanti dengan desa dikelola oleh tenaga-tenaga yang profesional, terampil, bersemangat tinggi, berkinerja tinggi, dan tentu nanti akan mempercepat proses agar menuju ke kesejahteraan tersebut. Kita akui bahwa memang daerah kita, rata-rata di Pulau Sumatera, kita termasuk daerah yang agak terbelakang. Kalau nggak salah kita tuh peringkat 6 atau peringkat 7 di provinsi secara di Pulau Sumatera, dari ada 8 provinsi. Tentu ini adalah menjadi tantangan bagi kita semuanya untuk bisa meningkatkan kapasitas diri. Sebentar lagi mungkin sekarang sudah berproses
APBD 2024 itu kan dalam proses pembuatan. Tentu nanti BPD dan kepala desa serta perangkat itu harus berkolaborasi agar betul-betul nantinya APBD itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan ataupun yang mempunyai efek yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Harus berkolaborasi. Jadi jangan sampai nanti APBD itu copy paste dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya atau menyerahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk menyusun. Tetapi kalau kita mulai dari diri kita sendiri, kita yang merencanakan, kita yang melaksanakan, insya Allah nanti kita akan tahu seperti apa kronologi dari APBD itu. Jangan sampai nanti, oh ini kok ada biaya pelatihan, tapi kami nggak tahu. Tapi karena Bapak Ibu ikut di dalam proses penyusunannya, nanti Bapak Ibu akan tahu, oh nanti kita di bulan sekian ada pelatihan, di bulan sekian kita ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nanti di bulan sekian kita tahu, oh ini ada pembangunan di desa kita. Nah tentu ini harus dibahas bersama nanti dengan pemerintah desa dalam hal ini, kepala desa beserta perangkat. Kami harapkan tentu dengan adanya pelatihan ini akan ada kesamaan visi antara BPD dan kepala desa beserta perangkat di dalam membangun desa untuk menuju kesejahteraan tersebut. Tentu kita sangat menyayangkan ketika kita mendengar di daerah lain ada bentrokan antara BPD kemudian juga dengan kepala desa dengan perangkat. Nah tentu kita harapkan, apalagi ini menjelang suasana pemilu, kita berharap suasana di desa itu semuanya kondusif, tenang, berbeda pilihan itu hal yang biasa. Karena Bapak Ibu anggota BPD ini terpilih melalui proses yang melalui pemilihan di proses demokrasi juga. Jadi kami yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini biasa itu. Kalau menang dalam suatu pertandingan itu adalah hal yang biasa. Gak mungkin semuanya terpilih. Seperti misalnya desa A, anggota BPD-nya itu ditetapkan 5 orang. Yang mendaftar itu ada 10, nggak mungkin 10-nya jadi, pasti 5 yang jadi, 5 yang menunggu giliran berikutnya. Bisa nanti ketika ada yang berpindah ataupun karena suatu hal, nanti peringkat berikutnya bisa jadi, bisa naik kembali. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, dan tentu karena ini adalah untuk kemajuan desa masing-masing, kami berharap kepada Bapak Ibu agar nanti bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Karena nanti akan banyak materi-materi yang kompeten di dalam memberikan materi dalam rangka peningkatan kapasitas Bapak Ibu yang hadir. Ada Pak Inspektorat, ada dari Pak Kepolisian, ada dari Kejaksaan, dan juga ada dari PMD nanti. Mungkin juga nanti ada beberapa yang lain. Kalau tidak tahu, ditanyakan. Insya Allah narasumber akan bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Kita berharap, kita berdoa penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa itu semua bisa sukses, tidak ada masalah. Di sini ada Pak Inspektur. Pak Inspektur ini fungsinya bukan cuma meriksa aja, fungsinya juga untuk membina. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu, tanya dengan inspektorat. Jangan nanti inspektorat datang takut, nggak perlu takut. Karena fungsi dari inspektorat itu ada 2. Satu sebagai fungsi konsultasi. Fungsi konsultasinya ini digunakan, dimaksimalkan. Yang tidak tahu regulasi yang bisa dipahami secara benar ditanyakan. Nanti Pak Inspektur beserta timnya akan memberikan solusi. Kalau Pak Inspektur nggak bisa memberikan solusi, nanti tentu akan dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Yang kedua itu adalah sebagai quality assurance. Jadi sebagai penjamin mutu. Jadi kalau nanti laporan keuangan dari desa sudah diaudit oleh inspektor dan dinyatakan lulus, itu betul-betul lulus. Dan juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya agar betul-betul bisa mengikuti dan bisa menularkan ilmu yang didapat dalam 2 hari ini ke desa masing-masing. Dan kepada panitia, ya, jadi syarat agar transfer of knowledge-nya itu, transfer ilmu pengetahuan itu bisa nyambung, minimal ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama pesertanya
Saya yakin Bapak Ibu naik nawaitunya dari rumah untuk belajar. Hari ini hari Jumat sama kayak kita mau bermasjid kira-kira. Langkah demi langkah itu dihitung ibadah. Setuju Bapak Ibu? Dari jawabannya sudah cukup semangat. Dari pesertanya saya yakin semua siap untuk membantu. Yang kedua, tempat dan fasilitasnya. Kalau agak panas sedikit, kipasnya dikencangkan. Itu maksudnya. Kalau udah ngantuk-ngantuk dikit, kopi dikeluarkan. Jadi kalau udah nggak 10 hari ngantuk-ngantuk, nanti kopi harus keluar. Nggak harus tunggu. Biasanya panitia kadang-kadang harus makan siang. Nah, padahal materi jam 10, jam 11 itu kadang-kadang itu sangat penting. Jadi tidak harus menunggu jadwalnya. Kalau kira-kira dirasa sudah perlu, baca situasi, keluarkan. Setuju yang itu? Alhamdulillah. Dan saya yakin karena tadi bersumber dari APBD cukup biasanya. Jangan pula nanti Pak Margono dipadah-padahkan. Maksud dipadah-padahkan itu harusnya untuk kopi 3 gelas dijadikan satu teko. Cair merata jadi Pak. Kalau jadi cair senang Bapak-bapak ini. Tapi kalau kopi cair agak kurang semangat. Kemudian yang ketiga itu adalah pematerinya, narasumbernya. Nah ini Pak Ketua baru datang. Silakan duduk Pak Ketua. Ya. Pemateri insya Allah disiapkan lengkap dan berkualifikasi. Ya. Jadi pematerinya lengkap dan berkualifikasi. Berarti kalau 3 ini sudah tercapai, saya yakin nanti transfer ilmu kepada Bapak Ibu anggota BPD ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian satu lagi juga yang perlu saya sampaikan. Jadi saat ini sedang dalam tahapan dari pemilu legislatif dan pilpres. Jadi kita semua adalah penyelenggara pemerintah. Kita semua adalah penyelenggara pemerintah, tentu harus bisa menciptakan situasi yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tersebut. Jadi saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya agar kita semua ikut dengan regulasi yang ada. Insya Allah kalau kita ikut dengan regulasi itulah yang akan menjaga kita. Tetapi ketika kita mencoba bermain-main atau melanggar dari regulasi yang ada, regulasi itulah juga nanti akan menjerat kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, acara pelatihan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Bengkulu Utara hari ini Jumat 22 Desember tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi